Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Maknanya ada dua. Yang pertama, perisai dari api neraka. Sebagaimana dalam lanjutan hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastajinnu bihal abdu minan nar. Dengan puasa kelak seorang hamba akan menjadikannya sebagai perisai dari api neraka. Ini diantara keutamaan ibadah puasa. Kelak akan menjadi perisai dari api neraka. Makna yang kedua, puasa itu adalah perisai dari perbuatan maksiat di dunia, dari ucapan maupun perbuatan yang haram. Dan makna yang pertama tidak mungkin kita raih kecuali kita merealisasikan di kehidupan dunia ini makna yang kedua. Kita jadikan terlebih dahulu puasa kita sebagai perisai dari ucapan atau perbuatan yang haram. Barulah kelak di hari kiamat akan menjadi perisai dari api neraka. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasyamu junnah." Dan puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Maka apabila hari di mana seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah dia berkata-kata kotor. Jangan pula berteriak-teriak, meninggikan suara, berdebat, saling adu mulut. Dan jangan pula melakukan kejahilan. Kejahilan itu adalah setiap ucapan dan perbuatan yang bertentangan dengan syariat, yang tidak sesuai petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Itu disebut kejahilan. Meskipun penyebutannya di tengah masyarakat berbeda-beda. Kadang disebut adat, budaya, tradisi, bahkan disebut kearifan lokal atau aturan, hukum, undang-undang, terserah. Mau dinamakan apapun, apabila dia bertentangan dengan syariat, itu adalah kejahilan. Dinisbatkan kepada al-jahal, bodoh. Dan yang sesuai syariat, itu disebut ilmiah, sesuai dengan ilmu, yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang yang berpuasa haruslah dia menjauhi kejahilan. Fa in syatamahu ahadun, lalu apabila ada seseorang yang mencacinya dalam keadaan dia sedang puasa, au qatalahu, atau memeranginya, mengajaknya bertengkar,
falyakul, hendaklah dia berkata, inni shaimun marratain. Saya sedang puasa, saya sedang puasa. Artinya dia menahan amarahnya, menahan emosinya. Dia sabar karena dia sedang puasa. Tidak berarti setelah puasa dia melayani orang tersebut. Karena puasa itu pendidikan yang akan kita lihat hasilnya setelah puasa. Kalau kita menjadi orang yang lebih sabar, berarti pendidikan yang kita lalui dalam ibadah puasa berhasil. Bahkan para ulama mengatakan sabar di dalam ibadah puasa mencakup 3 macam kesabaran. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah. Kita berpuasa karena perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan. Kita menjauhi hal-hal yang dapat merusak puasa kita. Dan yang ketiga, sabar menghadapi sesuatu yang menyulitkan hidup kita. Kita harus menahan lapar dan haus. Dan inilah sebabnya sabar atau puasa pahalanya sangat besar. Karena di antara sebabnya adalah di dalam ibadah puasa mengandung kesabaran, bahkan 3 macam kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya pahala orang yang sabar tanpa terhitung. Di samping juga keikhlasan. Ini 2 faktor utama. Mengapa puasa itu pahalanya sangat besar? Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli." Puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Allah tidak sebut berapa balasannya, karena balasannya berlipat ganda sesuai dengan kehendak Allah. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan makannya dan syahwatnya karena aku. Yaitu dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 sebab utama mengapa puasa itu pahalanya sangat besar. Karena di dalamnya terkandung nilai kesabaran dan keikhlasan. Dan semua ini adalah pendidikan bagi kita. Orang yang berpuasa itu, andai dia mau makan diam-diam, tidak ada orang yang tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Dan puasa itu enggak kelihatan. Makanya nilai keikhlasannya sangat besar. Orang enggak bisa memastikan kita sedang puasa atau tidak. Bisa saja kita makan diam-diam tanpa mereka ketahui. Jadi puasa itu adalah pendidikan. Di antaranya pendidikan sabar dan ikhlas. Maka haruslah puasa itu membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Menjadi lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan puasa sebagai perisai dari ucapan dan perbuatan yang haram. Dan itulah intisari puasa. Kalau saja makan dan minum serta berhubungan suami istri yang tadinya halal ketika puasa menjadi haram, bagaimana lagi yang tadinya memang sudah haram? Dan ingat jemaah sekalian, perbuatan dosa di bulan Ramadan menjadi lebih besar. Bukan hanya amal soleh yang dilipat gandakan pahalanya, dosa pun di bulan Ramadan menjadi lebih besar. Kenapa? Karena orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan seakan-akan dia melecehkan Ramadan. Dan seakan-akan dia tidak menghargai pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Di antaranya
Allah ikat setan-setan sehingga tidak bebas berusaha untuk menjerumuskannya dalam dosa. Tapi tetap saja dia masih berbuat maksiat, maka seakan-akan dia tidak menghargai pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepadanya sehingga dosanya menjadi lebih besar. Sama dengan perbuatan dosa di tanah haram. Tanah suci, tanah yang mulia juga menjadi lebih besar karena orang yang melakukan dosa padanya seakan-akan dia melecehkan tanah suci. Jadi hendaklah kita meningkatkan amal soleh di bulan Ramadan karena pahalanya dilipat gandakan dan kita lebih mewaspadai perbuatan dosa. Rasulullah SAW mengingatkan kita, orang yang tidak mau meninggalkan keharaman ketika sedang berpuasa, maka puasanya akan menjadi sia-sia. Sebagaimana sabda beliau, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa tidak meninggalkan ucapan yang haram, perbuatan yang haram dan kejahilan, maka Allah tidak butuh puasanya. Tidak ada gunanya dia meninggalkan makan dan minum. Juga Nabi SAW bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju' wal 'atash." Bisa jadi orang yang berpuasa itu yang dia dapatkan dari puasanya hanyalah lapar dan haus. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Was-sha'imu huwa alladhi shamat jawarihuhu 'anil athami." Orang yang berpuasa itu adalah yang anggota tubuhnya berpuasa dari dosa-dosa. Matanya dia puasakan dari memandang yang haram. Contoh, memandang lawan jenis yang tidak halal baginya. Telinganya dia puasakan dari mendengar yang haram, seperti mendengarkan nyanyian-nyanyian dan musik-musik, atau mendengarkan gibah dan namimah, atau mendengarkan ucapan yang sia-sia, dan mendengarkan semua ucapan dosa, maka itu juga adalah dosa. Hendaklah kita puasakan telinga kita. Walisanuhu anil kadhib wal fuhshi wa qawli zur. Dan lisannya dia puasakan dari dusta, ucapan keji dan persaksian palsu. Wa batnuhu anit ta'ami wasyarabi wa farjuhu anir rafath. Dan perutnya dia puasakan dari makan dan minum, dan kemaluannya dia puasakan dari berhubungan suami istri. Imam Ibn Rajab rahimahullah mengingatkan, "Ihdzarul ma'asi fa innaha tahrimul maghfirah fi mawasimir rahmah." Jauhilah kemaksiatan karena kemaksiatan itu akan menghalangi ampunan meskipun di musim-musim hujan rahmat. Meskipun bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan, tapi kemaksiatan kita dapat menghalangi kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang tidak meraih ampunan, dialah orang yang celaka di bulan Ramadan, yang didoakan buruk oleh malaikat Jibril alaihi salam. "Syakiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu." Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, tapi sampai Ramadan berakhir dia belum juga mendapatkan ampunan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Amin, ya Allah kabulkanlah." Orang yang celaka di bulan Ramadan, yang didoakan buruk oleh malaikat Jibril alaihi salam dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jemaah sekalian, hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin sebagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan.
Di antaranya yang hendaklah kita tingkatkan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syamu wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba kelak di hari kiamat. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu ta'am wa syahawati bin nahar fasyafi'ni fihi. Kelak puasa kita Allah akan jadikan memiliki fisik dan bisa bicara. Dia pun berkata, "Wahai Rabbku, aku telah mencegahnya untuk makan dan menuruti syahwatnya di siang hari. Maka berikanlah izin kepadaku untuk memberi syafaat kepadanya." Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Quran berkata, "Mana'tuhu nauma bil laili fasyafi'ni fihi." Wahai Rabb, aku menghalanginya dari tidur di waktu malam. Dia tidak tidur atau tidurnya cuma sedikit demi membaca Al-Quran. Maka kata Al-Quran, berikan izin kepadaku untuk memberi syafaat kepadanya. Qala fayusyaffa'ani. Kata Nabi SAW, amalan puasa dan membaca Al-Quran kita diberikan izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada kita. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "La a'lamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a al-Qur'an kullahu fi lailatin wala qama lailatan hatta as-sabah wala sama syahran kamilan qattu ghaira Ramadan." Aku tidak mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhatamkan Al-Quran dalam satu malam. Tidak pula pernah melakukan solat malam sampai pagi tanpa tidur. Dan tidak pula beliau berpuasa sebulan penuh sama sekali, kecuali di bulan Ramadan. Jadi di selain bulan Ramadan, Nabi SAW tidak pernah dalam satu malam mengkhatamkan Al-Quran, kecuali di bulan Ramadan. Oleh karenanya jemaah sekalian, luar biasa usaha para ulama salaf dalam meneladani Nabi SAW membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Imam Ibnu Rajab rahimahullah di dalam Lataiful Ma'arif menyebutkan, kana ba'du salaf yakhtimu fi qiyami Ramadan fi kulli thalathi layalin. Sebagian ulama salaf mengkhatamkan Al-Quran dalam solat tarawih setiap 3 malam. Berarti setiap malam berapa juz? 10. Solat tarawih setiap malam membaca 10 juz. 3 malam khatam kita. Itu baru dalam solat tarawih. Belum lagi dalam solat yang lain dan membaca Al-Quran di luar solat. Wa ba'duhum fi kulli sab'in minhum Qatadah. Sebagian salaf mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Di antaranya Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala. Wa ba'duhum fi kulli ashrin. Sebagian lagi setiap 10 hari. Berarti sebulan 3 kali khatam. Wa kana ba'duhum yakhtimu fil ashril awakhir kulla lailatin. Dan sebagian lagi mengkhatamkan
di 10 hari terakhir Ramadan setiap malam harus ditingkatkan membaca Al-Quran maupun ibadah yang lainnya di 10 hari terakhir Ramadan. Wa kana lisyafi'i fi Ramadan situna khatmah yaqra'uha fi ghairi salati. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di bulan Ramadan menghatamkan sebanyak 60 kali yang beliau baca di selain solat. Belum lagi ditambah dalam solatnya. Jamaah sekalian, riwayat-riwayat ini tidaklah mengherankan. Mungkin ada yang berpikir, gimana caranya bisa baca Quran sebanyak itu? Kalau kita kenali para ulama salaf, ini tidak mengherankan. Dan untuk mudahnya kita memahami mengapa mereka bisa membaca Al-Quran sebanyak itu, terutama di bulan Ramadan, maka ingat saja interaksi kita dengan gadget kita di masa sekarang. Dari bangun tidur, gadget duluan dicari, bukan istri dicari, gadgetnya yang dicari. Terus bersama gadgetnya sampai mau tidur lagi, gadgetnya di bawah bantal. Begitulah perumpamaan ulama dahulu dengan Al-Quran. Sepanjang hari bersama dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran berada di dada mereka. Dan termasuk metode pendidikan ulama salaf, anak-anak kecil fokus kepada Al-Quran, targetnya adalah hafal. Itu seharusnya kita usahakan dalam lembaga-lembaga pendidikan kita. Sebelum anak-anak kita belajar segala sesuatunya, sebelum dia belajar hadis, belajar fikih, belajar tafsir, alangkah baiknya dia sudah hafal Al-Quran. Itu metode salaf. Sehingga Al-Quran berada di hati mereka. Wa kana al-Imam Malik idza dakhala Ramadan nafara min qira'atil hadits wa mujalasati ahli al-ilm wa aqbala ala tilawatil Quran minal mushaf. Imam Malik rahimahullah apabila masuk bulan Ramadan meliburkan pembacaan hadis dan majlis bersama ahlul ilm, lalu berkonsentrasi membaca Al-Quran dari mushaf. Wa kana Sufyan ats-Tsauri idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadah wa aqbala ala tilawatil Quran. Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala apabila masuk Ramadan meninggalkan semua ibadah yang biasa beliau kerjakan, maksudnya ibadah-ibadah yang sunnah, untuk berkonsentrasi kepada pembacaan Al-Quran. Inilah ulama salaf di bulan Ramadan, lebih fokus kepada Al-Quran untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, yanbaghi lil insan fi Ramadan an yukthira min qiraatil Quran kama kana dzalika sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya bagi seseorang untuk memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan, karena itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana alaihi salatu wassalam yudarisuhu Jibril Al-Quran kulla Ramadan. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan Al-Quran oleh malaikat Jibril setiap Ramadan. Artinya setiap Ramadan malaikat Jibril alaihissalam mengajari kembali Al-Quran dari awal sampai akhir. Begitu pula jemaah sekalian, di bulan Ramadan ini sangat dianjurkan kita meningkatkan sedekah. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan.
Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, dan di bulan Ramadan beliau akan semakin dermawan. Padahal jamaah sekalian, di masa Nabi SAW hidup, beliau tidaklah dikenal sebagai orang kaya, tidak pula sebagai orang miskin. Meskipun harta beliau sedikit, tapi beliau tidak dikenal sebagai orang miskin. Karena orang miskin itu adalah yang selalu tidak merasa cukup. Itu miskin yang sebenarnya. Orang miskin, orang yang tidak punya harta, tapi dia tidak pernah merasa kekurangan, dia bukanlah orang yang miskin, dia adalah orang yang Allah berikan kecukupan. Di masa Nabi SAW ada sahabat-sahabat yang dikenal sebagai orang kaya. Contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhum ajma'in. Juga mereka terkenal sangat dermawan. Coba antum cari riwayat-riwayat tentang sedekahnya Abdurrahman bin Auf. Kemudian antum coba konversi dengan nilainya di masa modern. Itu bisa tembus puluhan, mungkin ratusan miliar. Mereka sangat dermawan. Tapi bersamaan dengan itu, Rasulullah SAW lebih dermawan daripada mereka. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tadi. Coba kita pikirkan, bagaimana bisa beliau mengalahkan kedermawanan orang-orang kaya yang sangat dermawan, padahal beliau bukan orang kaya. Karena sedekah itu tidak harus menunggu kaya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Fattakun nar walau bisyikki tamratin." Bentengi dirimu dari api neraka walau hanya dengan bersedekah sepotong kurma. Intinya jamaah sekalian, di bulan Ramadan ini kita tingkatkan semua amal ibadah kita dan kita hadirkan di dalam hati, bisa jadi ini Ramadan kita yang terakhir, agar kita lebih termotivasi untuk semangat ibadah. Nabi SAW berpesan, fa idza kumta fi sholatika sholli sholata muwaddi. Kalau kamu hendak sholatlah seperti orang yang hendak meninggalkan dunia ini. Maka hadirkan di hati kita, mungkin Ramadan kita ini adalah Ramadan yang terakhir, maka hendaklah kita maksimalkan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Sebagai penutup jemaah sekalian, kami mengingatkan untuk lebih memperhatikan babak final Ramadan, yaitu 10 hari terakhir. Karena Rasulullah SAW bersabda, wa innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah dinilai pada penutupannya. Termasuk makna hadis ini adalah semua ibadah di bulan Ramadan, penilaiannya di akhir Ramadan. Kalau kita berusaha menyempurnakannya, maka Allah akan maafkan kekurangan-kekurangan kita di awal ataupun di pertengahan Ramadan. Tapi sebaliknya, meskipun di awal dan pertengahan Ramadan kita berusaha beribadah dengan sebaik-baiknya, tapi kita tutup dengan penutupan yang kurang baik, maka hasilnya juga kurang baik. Sebagaimana kata Syekhul Islam, wal i'tibar bi kamalin nihayah la binaqsi al bidayah. Yang menjadi ukuran adalah sempurnanya penutupan, bukan kurangnya permulaan. Oleh karenanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh ibadah di 10 hari terakhir Ramadan melebihi waktu yang lainnya. Juga kata beliau,
kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam terakhir Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya. Artinya tidak berhubungan suami istri karena fokus ibadah. Dan beliau menghidupkan malamnya. Maksudnya, kata Imam Nawawi rahimahullah, beliau tidak tidur sama sekali. Kalaupun tidur sangat sedikit demi memperbanyak ibadah. Jadi ini sunnah khusus berlaku di 10 malam terakhir Ramadan. Kita begadang malam untuk ibadah. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Terutama jemaah sekalian, sholat malam hendaklah ditingkatkan di akhir Ramadan. Sehingga Nabi SAW dan para sahabat di akhir Ramadan sholat malam mereka lebih lama. Terutama di malam-malam ganjil. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma meriwayatkan di malam ke-23 Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan sholat malam dari awal malam ba'da isya sampai sepertiga malam yang pertama. Kemudian di malam 25 mereka sholat tarawih dari awal malam sampai pertengahan malam. Dan di malam 27 mereka sholat tarawih dari awal malam sampai mendekati subuh. Sehingga para sahabat khawatir jangan-jangan nggak sempat makan sahur. Menunjukkan kepada kita sholat tarawih di 10 malam terakhir hendaklah kita tingkatkan. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliau bersabda, "Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa melakukan salat malam, salat tarawih saat Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.